Hai, selamat apa nih? Selamat sore semuanya, teman-teman. Selamat datang kembali di kelas Kak Farah. Halo teman-teman, siapa aja yang udah datang di sini? Ada Adnan, ada Alarik, ada Alicia, ada Aliviandra, Altaf, Akila, Elin, Daniel, Dave, Felicia, Fiorel, William, Grace, Jovas, Keira, Leon, Loisa, Luke, Zakir, Abrar, Ali, Wildan, Nabhan, Razita, Sayan, Vanessa, Vivian, Zahraisha, dan semuanya yang sudah menyapa di chat. Halo guys, selamat datang. Ada Akila, halo. Akila aku, halo Akila, hai Fiora, halo Alicia, Sayan, selamat sore. Halo, hai Vivian, halo Wildan, Gaska. Siap, Leon. Kita gas nanti di sini ya. Halo, Grace. Selamat sore, Sehan. Halo, Abrar, Felicia. Selamat datang teman-teman semuanya ya. Gimana kabar kalian? Apakah kalian hari ini merasa senang, bahagia, atau ada yang mungkin masih murung, sedih, atau kalian sehat nggak guys hari ini? Karena musimnya sedang hujan sepertinya ya. Jadi mungkin ada yang sakit. Apakah ada yang sedang sakit guys hari ini? Sehat, alhamdulillah Arik mantap. Pilek kak. Cepat sembuh ya Akila. Semoga pileknya tidak semengganggu itu. Vian batuk juga ternyata. Banyak-banyak minum. Kalau kamu suka minum yang kayak herbal gitu, minum jahe. Jahe sama madu sama jeruk nipis. Aku dari kemarin kak, loh, Fiora, astagfirullahaladzim, kenapa Fiora? Kamu tinggal di mana? Bagaimana keadaan kamu sekarang, Fiora? Semoga sehat semuanya, amin. Tangga. Hati-hati ya, Fiorel. Gimana kalau lagi aku bisa jatuh, Fiorel? Kasih gak sama-sama, Akila. Oke, teman-teman, semoga yang masih sakit segera sembuh, yang sehat semoga sehat terus ya, teman-teman ya. Jaga kesehatannya di daerah kalian, guys, di rumah kalian berada, entah itu di daerah manapun gitu ya, mau di Jakarta, mau di luar Jakarta, luar Sumatera, luar Jawa gitu ya. Kondisi sekarang gimana, guys? Apakah lagi sering hujan di sana atau panas? Ada nggak di daerah rumah kalian yang akhirnya lagi panas gitu? Karena kebanyakan hujan kalau nggak salah ya. Apakah ada? Maaf Kak, absen 2 hari. Aman aja li hujan Kak. Kak Juram udah sembuh. Udah, Kak Juram udah sembuh guys. Aman. Sean hujan. Saya tinggalnya di mana Sean? Kadang-kadang panas, kadang hujan deras. Ya kan? Panasnya nggak panas banget. Guys tinggal di mana guys? Oh saya di Bali. Panas. Abra tinggal di mana panas? Oh Jakarta dan sekitarnya tuh hujan tau guys. Tapi hujannya tuh emang tadi bener sih. Oh guys di Jayapura ya di Jayapura ya. Hujan di Tangsel. Ya guys kalau di Jabodetabek kayaknya masih banyak tuh hujan. Hujannya tapi nggak jelas kayak hujan deres beberapa menit itu terang panas gitu. Aku kira kan di Bekasi. Kakak kantornya mantap di Jakbar deh Jakarta Barat. Cuman kakak otak tinggalnya di Jakarta Timur. Jadi semuanya teman-teman entah dimanapun berada gitu ya jaga kesehatan di tengah musim yang mungkin lagi panas yang ngepanas banget, hujannya ngehujan banget ya. Dijaga kesehatan biar kita semua tetap sehat, terang panas sama bisa dijemur. Mantap. Oke teman-teman, kita sekarang mau mulai kelasnya dan hari ini sesuai kak sempat bilang di minggu lalu. Kita hari ini udah lagi nggak belajar masa review-review guys. Kalau teman ingat, 2 minggu ke belakang dari awal pertemuan kita sampai di hari kemarin hari Rabu gitu ya kita kan ngebahas materinya tuh lebih ke review jadi kakak nggak ngajarin materi dari awal banget gitu karena udah pada tahu gitu kan cuma kita review recall lagi karena meskipun udah pada tahu mungkin ada yang agak lupa ada yang belum lancar gitu nah hari ini ada perdana kita udah nggak review-review materi lagi tapi kita sudah mulai belajar materi dari awalnya gitu meskipun topik yang ngobrolin hari ini mungkin udah pada familiar namanya aljabar siapa di sini udah kenal aljabar guys saya, saya, Ada udah kenal, Serafina udah, Abrar udah, Mikaela udah, Adnan udah, Liviandra, Wildan, Syuja, Vivian. Aku itu gampang kan, saya baru belajar, Firal udah, Grace udah, Alisa udah, Vanessa udah, salah 1% Cibro. Nah, terutama buat teman-teman yang mungkin udah join masterclass dari semester lalu, pasti kan ada belajar aljabar ya sama kakak.
Jadi kita akan belajar lagi soal Jabar karena mungkin ada yang baru belajar hari ini. Karena kayak tadi saya baru belajar sekarang gitu kan. Jadi ada aljabar tuh di beberapa sekolah baru belajar semester ini. Jadi kita akan ngulang lagi gitu. Oke, oke, oke. Nah, bonekanya apa hari ini? Boneka hari ini adalah teng tereng tereng. Siapa tahu nama boneka ini? Siapa hayo yang tahu? Yang nggak tahu bilang aja nggak tahu nggak apa-apa. Adakah yang masih ingat lah boneka ini, guys? Ini boneka baru kakak bawa di semester ini ya, guys. Ya, semester lalu kakak pernah bawa tapi jarang. Dibo, bener banget. Apakah bener? Ayo bener nggak? Salah, guys. Sebenarnya ada unsur bow-nya, tapi bukan Dibo. Karena kalau Dibo itu tuh ada lagi, guys. Dino Rainbow. Ini cuma bow doang. Jadi kayak karena dia kayak rainbow, jadi namanya bow. Hiu di rumah kakak bow namanya bow ya karena kayak rainbow sebenarnya kayak nggak rainbow tapi kayak entah kenapa warna-warni kayak rainbow gitu. Oke, ini namanya bow ya guys ya. Ini jujur empuk banget guys karena kayak kakak bisa gini kayak kakak lagi persiapan ngajar guys sambil nyiapin materi kalian kakak ambil kayak peluk gitu ya, empuk banget. Nah, selain di bow yang gemes-gemes kakak juga membawa siapakah dia, adakah yang masih mengingat namanya guys? Red Panda. Bener sih. Jenis apu red panda bener pujel bukan, saya ini bukan pujel guys. Pujel masih belum ditemukan. Namanya acak guys. Acak apu cicak. Bukan acit. Acit tuh apu buncit. Ini acak. Ah ya acak bener. Acak. Apu cicak karena dia bisa nempel kayak cicak. Oke gitu guys. Jadi hari kamu membuat acak dan juga bow ya. Acak yang versi kecil. Lupa saya banyak bonekanya. Ajak versi kecil dan Bow ini versi yang besar. Oke, dah. Kita mulai saja teman-teman ya belajarnya bersama dua boneka mantapku. Wah, astagfirullahaladzim. Maaf guys. Keplecet dia. Nah, nah, nah. Kakak outfitnya lagi coklat-coklat ya guys ya. Coklat yang real. Baju coklat, jilbab coklat, dan tembok yang juga coklat. Coklatnya mana setipe lagi di kakak agak kamuflase sama kayak tembok ya mohon dimaafkan. Oke, kita sekarang mau mulai belajar tentang aljabar. Dari awal banget kita akan belajar dari pengenalan aljabarnya, guys. Nah, kita akan membacakan dulu tata tertibnya, biar tidak pada lupa-lupa ya. Intinya kakak kan di sini bakal membuka dan menutup fitur chat buat memastikannya belajarnya tuh lancar gitu ya. Nggak ada yang saling mengganggu di kolom chat. Nggak boleh spamming. Satu dua kali boleh, lebihnya jangan. Oke? Jangan spamming stiker juga. Jangan, kok baik jangan ya. Ini ya kayak kita membilang jangan tuh biar semua tertib ya. Nggak usah nge-reply chat teman yang di kolom chat everyone-nya biar nggak kebanyakan chat nanti pusing membacanya ya. Terus juga nggak boleh kalau ngechat-ngechat ada saranya politik, kata-kata kasar ataupun yang nggak sesuai sama norma sosial. Dan harapannya Kak selalu berdoa supaya ada yang melanggar karena kalau ada yang melanggar Kak harus dengan tegas mengeluarkan yang melanggar biar tidak mengganggu kelancaran kita belajar di masterclass gitu guys. Acaknya kepleset terus. Gimana? Aman guys? Jempol-jempolnya tanda sudah siap mulai kelas? Jempol-jempol, lope-lope, api-api, apa aja lah yang tanda semangat. Yeay! Mantap guys, terima kasih banget semangatnya. Kita akan memasak aljabar teman-teman ya. Hari ini kita akan memasak aljabar. Apa aja kita pelajarin gitu ya. Nah, di stop stikernya kita sudah mulai belajar ya. Jadi di sini kita akan mulai dulu dari pertanyaan tentang aljabar itu emangnya apa sih gitu kan. Terus habis itu kita juga bakal belajar merubah soal cerita ke bentuk aljabar. Tapi ini masih part yang sederhana, nggak yang susah-susah banget gitu ya teman-teman ya. Terus nanti setelah bisa merubah, teman-teman juga bakal belajar tentang operasi penjumlahan dan pengurangannya. Nah, nanti yang operasi kali sama bagi itu pertemuan besoknya lagi, biar nggak terlalu kebanyakan dipelajarin gitu ya. Nah, kakak ada sebuah cerita teman-teman di sini. Ini gambar apa sih guys? Ini mah gampang ya, ini gambar apa guys? Coba ada bisa nebak gak ini gambar apa? Atau udah saking jelasnya udah pada tahu semua nih gambar apa guys? Gambar permen, gambar jelly, oke. Sebenarnya tuh kayak
Gabung aja ya, ini permen jelly guys. Dia permen tapi jenisnya jelly gitu ya. Nah, apa kak? Apa mbak sebuah cerita jelly nih? Dengerin guys, dengerin ya. Jadi kakak pergi ke sebuah supermarket. Terus kakak beli inilah gitu kan. Nah, kakak bawa pulang gitu. Nggak pulang sih, kakak bawa ke kantor gitu kan. Nih, ada permen satu bungkus ini. Oke? Nah, jumlahnya berapa sih guys? Jumlah permen Kak Farah. Ada yang tahu nggak guys? Jumlah permen Kak Farah di sini ada berapa? Coba ayo. Coba siapa yang tahu? Jumlah perbanyak. No, nggak tahu. Ayo tebak dong. Berapa tuh? Oke. Kan nebak 22. Ada yang langsung bilang X. X-nya emang tuh apa? 22, 24 tuh. Kalau 4 kayak nggak mungkin gitu ya. Oke, kayaknya sekitar 20-an aja sih ya. Jumlah permen Kak Farah itu sekitar 20-an lah. Ya udah, anggap aja kita berpikir 20-an gitu. Tapi belum pasti kan ya berapa. Oke. Terus ceritanya berkembang lagi teman-teman. Tiba-tiba Kak Syifa itu juga habis beli permen guys. Ada permen 3 dari Kak Syifa. Kak Syifa minta permen ini dimasukin ke sini guys, digabung lah gitu. Nah, berarti kalau kayak gitu teman-teman, jumlah permen Kak Farah sekarang gitu kan, ini kita harus dulu sabar. Jumlah permen Kak Farah setelah gitu kan, setelah ditambah permen agak panjang sabar ya guys ya, permen Kak Syifa gitu kan. Nah, berarti ini apa? Coba jumlah permen Kak Farah setelah ditambah permen Kak Syifa itu berapa guys? Tadi kan kita belum tahu ya, tapi ya jumlah permen. Oke, ada yang langsung bilang X X X. Pada nggak sabar nih kayaknya ya. Oke, nah sebelum sampai tiba di X guys, sebenarnya jumlah permen Kak Farah setelah ditambah permen Kak Syifa itu sama aja jumlah permen Kak Farah yang awal tadi itu guys ditambah sama 3 gitu kan. Nah, tapi teman-teman, nulis gini aja tuh udah banyak banget gak sabar kan. Guys, capek apa udah pada bilang X plus 3 X plus 3 gitu kan. Nah, jadi, buat sesuatu yang kita belum ketahui ini guys, kita belum tahu kan berapa tadi, kayak masih ngarang doang, 22, 23, 24 gitu. Tapi ada nilainya kan, tapi kita belum tahu. Nah, buat yang kita belum tahu itu, kita bisa permisalin sebagai dengan huruf. Hurufnya apa? Boleh A sampai Z terserah, tapi kakak mau pilihnya P karena permen gitu ya. Nah, berarti segini itu guys, itu tuh diwakili sama huruf P. Segini baiknya permen satu bungkus yang ini, itu adalah P gitu. Nah, terus ceritanya berkembang lagi dong teman-teman ya. Di sini kakak ternyata mengetahui bahwa teman-teman di kantor pada suka permen. Kakak beli lagi supermarket gitu ya. Kakak bawa segini permen guys. Ada 3 bungkus permen gitu ya. Nah tadi yang segini itu kan, yang pertama itu guys, itu kan sama nggak besarnya sama yang kayak sebelumnya? Sama nggak kira-kira? Jumlah permen di dalam yang plastik yang ini sama plastik yang di sini sama nggak guys jumlahnya? Dari bentuk-bentuknya sama beda. Sama ya guys ya. Itu cuma diperkecil aja gambar kakak ya. Kalau dari segi jumlah itu sama. Berarti boleh nggak kakak bilang jumlah permen di situ sebagai P guys? Boleh nggak? Boleh. Oke, yang ini juga boleh P nggak guys? Boleh katanya boleh. Yang ini kakak tulis P besar ini boleh nggak guys? Enggak, kagak. No, boleh. No, tidak. Yang bilang enggak, kenapa nggak boleh guys? Kan sama-sama permen. Apa yang bikin nggak boleh ya? Boleh Kak, beda bentuk. Oke, tadi kan beda bentuk. Tidak, totalnya tidak sama, jumlah beda, gampang ketukar. Karena jumlahnya beda. Nah, sebenarnya guys, yang bikin nggak boleh itu tuh jumlahnya beda. Tadi kan kita bilang P itu sebagai permen yang jumlahnya segini guys. Logika aja guys, kalau segini itu jumlahnya P, iya masa segede ini jumlahnya P juga. Nggak konsisten dong. P itu satu huruf ini guys, cuman boleh mewakili satu angka doang. Misalnya, P-nya ini 20, ya kan? Ini berarti kan 20 juga. Nah, ini kalau misalnya kita tulis sebagai P juga, ini harus nilainya 20. Padahal ini nilainya berapa? Nggak tahu itu kan. Misalnya aja deh, 300 gitu kan. Nah, tapi kan jadinya nggak boleh guys. Masa 300 sama 20 sama-sama tulis P? Nggak boleh. Berarti harus diganti sama huruf lainnya. Terserah yang apa, tapi karena P, kakak mau pilih sama Ki gitu ya. Nah, berarti ini Ki guys. Berarti kalau dalam bentuk aljabar,
Kok nih P ditambah P tambah Q, hasilnya itu berapa guys? P tambah Q, hasilnya berapa ya? 2P tambah Q, ketiga 40. P2 plus Q, 3P, 2P plus Q, 2P, 2P plus Q. Oke, ada 2P plus Q, ada 2P, ada 3P gitu ya. Ada yang P2 gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kalau ditambahin sebenarnya teman-teman jadinya tuh 2P tambah Q. Kenapa gitu? Kan P-nya ada 2 nih. Ada 1, ada 2. Makanya 2P. Nah, ditulisnya 2P ya guys, bukan P2. Karena aturannya tuh angka dulu baru huruf gitu. Nah, tapi Q-nya ini sendirian ya udah tambahin Q aja. Nah, bentuk ini teman-teman itu adalah bagian dari unsur-unsur aljabar gitu. Nah, coba kita lihat ke slide berikutnya. Teman-teman perlu ingat, unsur aljabar itu ada 3 yang penting guys. Namanya pertama variabel, terus habis itu ada juga koefisien, ada juga konstanta. Variabel itu apa? Variabel itu huruf yang mewakili nilai yang belum diketahui. Kayak tadi, P. Itu kan P mewakili jumlah permen yang kita mengetahui. Tapi dia ada nilainya kok, tapi belum tahu aja berapa gitu. Nah, terus kalau koefisien itu angka yang menempel di depan variabel nih. Variabel kan X. Ada angka siapa sih yang nempel? Ada angka 3. Nah, 3 itu sebagai koefisien dari variabel yang X gitu. Sedangkan kalau teman-teman lihat angka yang jomblo nggak punya pasangan variabel gitu ya, dia sendirian banget lah gitu. Dia namanya konstanta. Gitu. Diingat ya, ada 3 unsur penting di aljabar. Katanya penting gitu ya, yaitu variabel itu huruf-hurufnya guys dari A sampai Z, terserah teman-teman, terserah buku, terserah bapak ibu guru gitu ya. Nah, untuk mewakili nilai yang belum diketahui. Kalau koefisien, angka yang nempel di depan variabel. Konstanta itu angka juga, tapi yang berdiri sendiri tanpa variabel gitu. Unsur aljabar aja deh, udah pada paham banget gak? Coba. Kalau paham banget ketik karena pahamnya nempel ke otak gitu, karena nempel berarti kita tulis otak deh. Tulis otak tanda paham banget. Oh, jadi otak. Otak, 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 otak. Wah, pada pintar semuanya, pada ngerti semuanya, mantap. Oh, jadi kotak. Kalau otak-otak. Oke, mantap. Aman teman ya, unsur-unsur dalam aljabar. Oke. Nah, sekarang kita coba latihan teman-teman. Udah bisa kan? Dia tahu variabel apa, koefisien apa, konstanta apa gitu ya. Nah, kita coba definisikan dari 5 bentuk ini teman-teman. Teman-teman boleh coba sambil sambil pikirin dulu, sambil kakak nulis ya teman-teman ya. Kak mau nulis dulu variabelnya apa gitu ya. Jadi teman-teman jawab bareng-bareng. Ini variabelnya itu apa, terus konstantanya, terus koefisien. Oh, sebentar. Kan bisa di bawah aja deh guys. Ya, teman-teman diminta nentuin variabel, terus koefisien, dan juga konstanta. Coba dari nomor 1 dulu guys. Variabelnya apa guys? Variabelnya apa? Hayo, variabel itu huruf-huruf ya guys ya. Yang huruf-huruf. X, 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 X. Mantap. Betul banget ya. Variabelnya itu X. Nah, terus sekarang koefisiennya apa guys? Koefisiennya apa? Yang nempel ya, nempel sama variabel. 9, mantap, betul ya. Nah, di sini fun fact-nya teman-teman, karena variabelnya cuma satu doang, yaitu si X gitu kan. Nah, berarti koefisiennya juga cuma satu. Tapi kalau variabelnya banyak, koefisiennya banyak, tapi koefisien buat variabel ini, koefisien buat variabel itu harus dipisahin teman-teman ya. Nah, sekarang konstanta yang jomblo sendirian, guys. Yang jomblo sendirian yang mana? 15 minus 15, 1. Oke, yang mana nih ya? Coba. Ada yang bilang 15, ada yang bilang negatif 15. Nah, teman-teman, koefisien itu kan yang nempel sama variabel. Konstanta itu yang sendirian. Baik koefisien konstanta itu kan angka ya guys ya. Nah, angka itu kan bisa plus, bisa minus.
tandanya diikutin guys, jangan sampai nggak ngikut. Nah, berarti di sini konstantanya itu bukan 15, tapi negatif 15 karena negatifnya ini harus ngikut guys, nggak boleh tinggal sendirian. Kalau andai kan tadi di sini ada minus 9 gitu ya, minusnya pun juga ngikut guys gitu. Yang positif cuma variabel, koefisien sama konstanta itu bisa negatif ataupun positif, iya ngikutin tandanya aja gitu. Oke? Nomor satu aman nggak? Aman nggak guys? Aman kah? Aman kah? Aman kah? Aman. Ah, oke. Pertama sama senior. Aman dikit. Oke, kalau aman dikit yang banyaknya gimana ya? Teman-teman ya, jadi harus ada tandanya diikutin, minus atau plus harus ngikut. Tuh, kecuali variabel. Kalau variabel memang positif doang. Oke, lanjut coba yang kedua, nomor 2 guys. Variabelnya apa? Coba di kakak bilang ya, variabel itu gimana sih? Variabelnya apa guys? Nomor 2. Variabel, oke, ada yang bilang Y, ada yang bilang negatif Y, oke. Ingat teman-teman, variabel itu cuman bakal ada huruf doang tanpa tanda positif negatif. Jadi variabel di sini itu tidak, kita tambah ini ya, tidak mengandung negatif gitu. Jadi kayak cuman ya ada hurufnya doang gitu. Jadi kayak bukan dianggap misalkan X nih, bukan berarti plus X tapi kayak ya emang X doang gitu. Tidak mengandung negatif ataupun positif gitu. Jadi cuman hurufnya doang. Huruf aja. Nah, berarti variabelnya itu Y gitu. Nah, tapi Kak, ini kok ada minus? Nah, ini coba Kak, saya nanya teman. Koefisiennya, koefisien tuh angka yang nempel sama variabel. Koefisiennya berapa? Negatif, negatif 1, 0, 1, negatif 1. Oke. Banyak yang ngejot negatif 1, tapi ada yang bilang negatif, ada yang bilang 1 sama 0. Nah, ini guys, trikinya dikit tuh di sini. Di aljabar, kalau ada variabel doang, terus nggak ada angka gitu kesannya, cuma ada tanda negatif gitu ya. Atau bahkan nggak ada tanda misalnya cuma X plus 5 gitu ya. Nah, sebenarnya ada koefisien itu ada guys, bukan 0. Koefisien itu ada, yaitu angka 1. Tapi emang goib guys. Nah, jadi nempel dia sama variabel itu angka negatif 1. Jadinya koefisiennya itu negatif 1. Nah, inilah yang ngebuat variabelnya tetap Y, nggak jadi negatif Y, tapi koefisiennya yang negatif 1, makanya bisa berubah jadi negatif Y, gitu. Aman-aman? Kalau aman ketik 2, aman 2 nggak aman 0. Kalian 2 atau 0? 2, 2. Yang masih bingung coba Kila atau Syaun masih bingung di mana guys? Kita lanjut nih. Sebelum kita lanjut, mau tanya dulu nggak? Yang mana yang masih mau dijelasin ulang? Jadi minus 1 nomor I. Enggak ya, kita nggak lagi bahas imajiner ya. No. Kita cuma ngebahas di aljabarnya aja. Minus 1 tuh cuma sebagai koefisiennya aja. Gitu. Oke, lanjut dulu ya teman-teman ya. Ini kalau ada bingung lagi tanyain aja. Nomor 3 teman-teman. Nomor 3. Belum ya. Nomor 2. Kalau konstantanya apa guys? Konstanta nomor 3 berapa? 8, 8, 8. Mantap, betul banget. Ini gampang ya teman-teman ya. 8. Karena ya angka yang jomblo sendirian itu berdirinya 8. Nah, buat nilai angka yang positif, teman-teman nggak perlu kok nulis tanda kayak plus gitu, nggak perlu guys. Tanda itu cuma perlu tulis kalau negatif. Kalau plus tuh diabaikan aja tandanya. Eh, lanjut. Nomor 3. Variabelnya ada apa aja guys? Variabelnya ada apa aja ya? Oke, ada P dan Q, P, Q, P dan Q, P dan Q, P, Q, P, Q, P, Q, dan P, Q. Oke, mantap, betul ya. Variabel itu kan semua huruf, teman. Huruf apa aja yang ada di situ, terus sebagai variabel. Berarti di sini ada P dan Q, gitu. Nah, kalau dia bilang, kalau variabelnya lebih dari satu, berarti koefisiennya itu pun juga lebih dari satu. Koefisien P-nya tuh ada sendiri,
Terus nanti koefisien yang Q juga ada sendiri guys gitu. Nah, koefisien P itu berarti berapa guys? Koefisien dari P. Oke, 4 4 4 ya teman-teman ya. 4. Kalau koefisien dari Q-nya berapa? Koefisien dari Q berapa guys? -3. Mantap. Kalau konstanta. Konstanta. Oke, -12. Mantap sekali. Nice. Lanjut, lanjut. Nomor 4. Coba kakak nanya lagi deh. Variabelnya dulu, guys. Variabelnya berapa? Variabelnya apa aja? Oke, M dan M dan M. Mantap. Ingat ya, variabel itu semua huruf yang ada di situ, teman-teman. Ada M sama N ya. Berarti variabelnya pun sama. Ada M dan N. Dua-duanya harus ditulis. Nah, berarti sekarang koefisiennya itu juga dua ya. Koefisien buat M dan koefisien buat N. Kita tanya dulu, koefisien dari M. Koefisien dari M berapa, guys? Ayo, berapa? Oke, sudah pada menjawab ya. Ada yang -5. Nah, berarti koefisien koefisien yang M itu -5. Nah, sekarang koefisien yang N coba. Koefisien yang N berapa, guys? Ayo, koefisien yang N berapa? -1. Mantap, betul banget. Kayak tadi ya teman, kayak nomor 2. Jadi, meskipun N-nya itu kok ada negatif gitu ya, variabelnya tetap N ya guys. Ingat, variabel tidak mengandung positif negatif, cuma huruf aja. Nah, kalau jadi negatif itu karena di sini ada nyempil angka 1 yang goib, guys. Jadi, koefisien dari N itu yang -1. Sedangkan konstantanya, udah jelas teman-teman ya, konstantanya itu adalah 20 gitu. Terakhir, yang nomor 5. Ada variabel apa aja, guys? Ada variabel apa aja ya? Oke, ada yang bilang A kuadrat A sama B, kata Matthew. Kalau Akila, A sama B aja, sayang A sama B juga. Oke, ada 2 jawaban ya. Ada A kuadrat A, B, ada yang AB aja. Oke, Matthew sudah mulai mempengaruhi teman-teman ya. Apakah kita bisa percaya sama Matthew gitu, teman-teman ya? Nah, variabel itu kan huruf, guys. Hurufnya itu cuma ada 2, teman-teman. Ada A dan B. A kuadrat itu kan hurufnya A. Tanda kuadrat itu cuman tanda pangkatnya doang. Hurufnya tetap A. Nah, jadi variabelnya itu cuman A dan B. A kuadrat itu variabelnya A. Gitu, guys. Jadi, nggak bisa ya kalau variabel tanda pangkatnya. No, kita variabel cuma berangkanya doang. Gitu. Jadi mau ada A pangkat 2, A pangkat 3, A pangkat 4, A doang gitu ya. Tetap A aja yang ditulis. Nggak perlu semua yang pangkatnya ditulis. Nggak perlu, guys. Karena hurufnya satu doang. A, gitu. Nah, tapi nantinya, kalau koefisiennya itu dibagi jadi 3. Koefisien dari A kuadrat itu berarti 3. Koefisien dari A itu -1. Koefisien dari B itu 4. Nah, nanti tinggal konstantanya berarti yang 7 gitu, guys. Gimana nih kira-kira latihan 5 soal ini sudah pada paham semua belum? Rating udah sepaham apa? Kalau emang ada yang masih bingung, tanyain dulu, guys. Gimana? 10, 8, 8, paham 1100. Jadi paham 1100 deh. Yang lain gimana? 10.000? Oke, tengahnya. Infinity, mantap. Oke, teman-teman, good. Jadi ini adalah basic
awal banget buat kita harus tahu aljabar. Kalau teman-teman di sini masih bingung, nanti dipelajarin lagi sambil kita latihan-latihan berikutnya ya. Karena itu harus penting buat teman kuasain dulu. Nah, terus setelah kita tahu apa sih aljabar itu tadi guys. Aljabar itu tuh tentang mewakili suatu yang belum kita ketahui, itu namanya variabel. Nah, terus ada konstanta, ada koefisien itu unsur-unsur dalam aljabar itu ya. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke soal cerita. Ubah bentuk soal cerita ini teman-teman ke bentuk aljabar. Jika tadi teman-teman udah belajar aljabar itu apa, kan ininya mengandung huruf sama angka-angka gitu guys ya. Nah, ini rubah ke aljabar gitu. Coba kita lihat. Uang jajan adik itu adalah setengah dari uang jajan kakak. Berapakah uang jajan adik gitu ya? Di sini tuh nggak ada nilai pastinya guys. Kita nggak tahu uang jajan adik itu berapa, uang jajan kakak tuh berapa. Kita nggak tahu. Tapi kita tahu kalau uang jajan adik, kok jelek tulisan jajannya, ntar guys dibenerin dulu. Kita benerin, kita tebelin dulu. Kita tahu kalau uang jajan adik itu adalah setengah dari uang jajan kakak gitu. Kata dari ini emang artinya tuh perkalian ya guys ya, yang artinya dikali. Misal nih, misal guys, uang jajan kakak 100.000. Uang jajan adik berapa guys? 50.000, 50. Dari mana 50 guys? Dari mana coba 50? Apa dolar? 100-nya dibagi dua, setengahnya. Nah, mantap, betul ya. Sebenarnya teman-teman kan tadi tahu uang jajan itu setengah dari uang kakak. Berarti kayak setengah dari 100.000. Ya 50.000. Nah, bentuk itu guys, kalau kita misalin pakai variabel, kita bisa dapat teman-teman. Kan kita belum tahu uang jajan kakak. Misalnya, kita misalin nih. Misalkan, misalkan uang jajan kakak itu sebagai K gitu ya. Misalnya terus uang jajan adik kita misalin sebagai A. Berarti bentuknya kayak apa guys bentuk aljabarnya? Uang jajan adik itu ternyata A, uang jajan kakak itu kita misalin K. Karena sama-sama kita belum tahu angkanya. Makanya jadi variabel. Bentuk aljabarnya gimana guys? Bentuk aljabarnya gimana? Hayo. A sama dengan K 1/2. 1/2 A sama dengan K. Oke. K A sama dengan K1. Bagaimana ya? Nah, teman-teman sebenarnya tinggal ganti doang, guys. Gantinya gimana? Kan uang adik itu kita bisa ganti sebagai A. Terus sama dengan setengah dikali uang kakak. Uang kakak siapa sih berapa? Uang kakak tuh K. Udah diganti doang guys. Jadi uang jajan adik ini yang panjang gini teman-teman digantikan sama A. Nah terus uang jajan kakak, kan kita belum tahu juga nilainya berapa. Tapi kita misalin uang jajan kakak itu sebagai K. Jadi kita ganti K di sini. Gitu. Gimana? Aman guys? Kalau aman ketik kamera. Aman ketik kamera, nggak aman nol. Aman kamera, nggak aman nol. Kamera, kamera, kamera. Oke, mantap. Lanjut teman-teman ya. Operasinya nanti dulu sabar. Kita kan mau latihan ngerubah soal cerita. Kalau teman-teman udah jago soal ceritanya, langsung kita ke operasi. Karena kebanyakan yang nggak dimengerti itu malah merubah soal cerita gini ke bentuk aljabarnya gitu. Sabar ya. Oke, yang kedua coba deh. Kalau teman udah pada coba mau latihan dulu gitu. Coba kak kasih waktu 30 detik guys. 30 detik buat ngerubah soal ini ke bentuk cerita. Coba. Gimana cara ngerubah soal cerita ini ke bentuk cerita? Yang gampang-gampang aja Mas Yan. Kakak kasih waktu 30 detik. Teman-teman coba bisa kerjain. Dimulai dari sekarang. Let's go. Coba gimana nih guys? Ini ya buat sesuatu yang kita belum tahu nilainya, itu kita bisa ganti pakai variabel.
Waktunya sudah habis ya. Karena singkat aja. Oke, coba teman-teman. Kasih kakak. Itu dong guys, jawaban guys. Misal nih, tinggi badan Andi, kita misalin aja sebagai A, karena Andi gitu ya. Tinggi badan Andi itu A. Rubah soal cerita panjang ini ke bentuk aljabar yang lebih ringkas guys. Jadinya apa guys? Berapakah tinggi Andi? Berapa yo? A sama dengan B kurang 8. A sama dengan B kurang 8. Semuanya pada sepakat nih? A sama dengan B kurang 8. Oke, saat ini sih nggak ada perbedaan jawaban. Nah, iya sepakat. Mantap, betul banget teman-teman ya. Tinggi badan Andi itu kan 8 cm lebih pendek dari tinggi badan Budi. Misalnya tinggi badan Budinya 164 gitu ya. Nah, berarti jangan 64 ya, atau 68 aja lah biar gampang itunya ya. Nah, tinggi badan Andi itu 8 cm lebih pendek. Nah, berarti dikurangin dong sama 8. Nah, jadi tinggi Budi dulu dikurangin sama 8. Berarti kita bisa tulis nih, tinggi badan Andi itu A. Tinggi badan Budi, tinggi badan Budi dikurang 8. Berarti A sama dengan B kurang 8. Karena tinggi badan Budi itu adalah si B. Gitu guys ceritanya. Ini kita ganti dulu ya sama yang diketahui, yang belum pakai pakai variabel. Oke, lanjut. Nomor berikutnya. Harga satu apel itu X rupiah. Berapakah harga untuk 5 kilo apel? Berapa guys? 1 kilo apel itu X. Kalau 5 kilo apel berapa ya? 5X, 5X, 5X. Pada sepakat, oke, saya 5A gitu ya. Oke, nah sebenarnya teman-teman, jawaban yang benar itu 5X. Karena 1 kilo apel kan X. Nanti kalau teman-teman dapat 2 kilo apel, ya itu kan 2X. Dan seterusnya kayak gitu guys. Jadi kalau 5 kilo apel, itu jawabannya adalah 5X. Nah, kalau saya dibilang, Kak, 5A boleh nggak? Di soal ini, kalau teman-teman jawabnya 5A, itu salah. Kenapa? Kan kita udah sepakati di sini soalnya. Kalau 1 kilo apel itu harganya adalah X. Berarti nggak boleh tiba-tiba diganti A. A itu apa kan belum didefinisiin. Kayak belum bilang, oh A-nya tuh ini. Gitu. Jadi, belum boleh buat nyebut A. Karena di soalnya udah diketahui. Kecuali di soal nggak ada dibilang kalau harganya itu X. Nah, mau pakai A itu boleh. Tugas ceritanya. Kita pindahin dulu di tengah. Oke, lanjut. Kalau yang ini gimana, guys? Ibu membeli 3 ikat bayam. Harga per ikatnya itu Y. Dan 1 bungkus garam harga 2.000. Berapakah total belanjaan ibu? Total belanjaan ibu jadi berapa, guys? Ayo, ada yang sudah tahu, teman-teman? Total belanjaan ibu berapa nih? Coba kalau masih bingung, Kak tanya, ganti pertanyaannya. Total belanjaan ibu. Emang ibu itu beli apa aja, guys, di situ? Ibu beli apa aja sih? Oke, 3 ikat bayam, betul, dan aram, dan garam ya. 3 ikat bayam dan 1 bungkus garam. Nah, berarti buat ngebayar 3 ikat bayam itu sama aja 3Y. Karena 1 ikat bayam itu kan Y. Gitu. Ditambah 1 garamnya berapa? 2.000. Jadinya 3Y tambah 2.000. Itu sebagai total belanjaan ibu. Gitu teman-teman. Ini karena total belanjaan ibu. Emang ibu belanja apa? Nah, ibu belanja 3 ikat bayam gitu kan. 1 ikatnya itu Y. Berarti kalau 3 ikat ya, 3Y. Terus tambah lagi 1 bungkus garam. Berapa harganya? 2.000. Nah, susah 2.000. Gitu teman-teman. Mantap. Lanjut lagi, lanjut. Pak Guru sekarang guys. Setelah tadi masalah ibu, Pak Guru gitu ya loh. Pak Gurunya ternyata bawa permen guys. Kayak kakak ini ya. Bawa permen teman-teman. Permennya nggak tahu juga berapa kayak tadi nggak tahu gitu. Nah tapi dibisalin
Permennya itu jumlahnya P. Mau dibagi ke 30 siswa di kelas. Harus rata ya, misalnya satu siswa dapat dua, lainnya juga dua, 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 dua semuanya gitu. Nah, berapakah permen yang diterima oleh setiap siswa? Coba kakak naik dulu nih. Misalnya, Pak Guru ini ternyata punya 150 permen, guys. Misal, 150 permen. Mau dibagi ke 30 orang, guys. Tiap orang dapat berapa permennya? Dibagi ke 30 orang, dapat 5. Dari mana terima? Dari mana? P dibagi sama 30. Betul banget, dibagi sama 30 guys. Maka setiap siswanya itu kan dapat 150 dibagi sama 30. Nah, tapi di sini kita nggak tahu permennya berapa kan. Kita kan belum tahu, kita lagi ngarang aja 50. Nah, di sini diketahui kalau jumlah permennya itu sebagai P. Jadi P dibagi sama 30. Nah, inilah jawabannya. Gitu, teman-teman. Aman-aman? Sampai sini masih aman semuanya nggak, guys? Masih amankah? Amankah? Dikit. Aman, 9/10. Oke. Aman, 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 aman. Nah, oke, kita sekarang, oh tentu, aman, Kak. Mantap. Sekarang kita lanjut ke satu soal lagi ya. Satu soal yang bentuknya cerita. Tapi, kalau teman-teman lihat di sini ya, konsep operasi aljabar. Kalau tadi, soal-soal tadi itu belum ada operasinya. Kita cuma dirubah doang. P per 30, 3Y plus 2000, 5X. B min 8 gitu ya. Terus habis itu setengah K gitu. Tapi belum ada operasi kayak tambah, dikurang, atau diapain guys. Cuma bentuk-bentuknya doang. Emang ada tanda tambah kurang, tapi belum ada operasinya gitu kan. Nah, sekarang kita bakal coba ngerubah soal ini ke bentuk aljabar dulu, terus kita hitung gitu. Ibu pergi ke pasar membeli 3 apel dan 2 jeruk. Tiba-tiba si adik ini, ya namanya anak ya guys ya, kadang suka ngambil tiba-tiba gitu ya, pengen juga gitu. Kata adik minta guys dibeliin 4 apel dan 1 jeruk. Berapakah total belanjaan ibu sekarang? Ingat-ingat guys, di sini ibu beli apa aja? Ibu itu kan beli 3, oke, saya rapiin aja 10 gitu ya. Oke, ibu itu 10-nya itu 10 apa nih? 10 apa? Sayan, Leon, Ken, Serapina, emang 10 apa guys? 10 apel, 10 jeruk, 10 buah. Oke, oh 10 buah. Oke. Tapi teman-teman, jumlah buahnya emang bener ya 10. Tapi nggak bisa ditambahin itu aja. Karena jenisnya itu beda. Yang satunya apel, satunya jeruk. Ibu itu belinya 3 apel dan 2 jeruk. Misalnya, kita buat deh. 1 buah apel itu sebagai A, dan 1 buah jeruk itu sebagai J. Berarti dari sini kalau ibunya itu beli 3 buah apel dan 2 buah jeruk, bentuknya adalah 3A ditambah sama 2J. Sedangkan adik itu kan 4 apel 1 jeruk, berarti 4A tambah 1J. Nah, ini di total. Jadi totalnya adalah 3A tambah 2J tambah 4A tambah 1J. Atau itu bisa kita tulis sebagai J aja ya guys. Kalau angka satu depan nggak bertulisin lagi. Berarti total belanjaan ibu jadi berapa guys? 3A plus 2J tambah 4A tambah J. 7A tambah 3J. 10 nih, masih ada 10. Coba berapa guys? Bisa nggak? Tiba jadi 10 AJ gitu. Bisa nggak guys kira-kira? Enggak boleh ya guys ya. No, itu nggak bisa. Karena kan beda. Apel sama jeruk bisa digabungin guys. Ini teman-teman bisanya gabungin apelnya, gabungin jeruknya. Nggak boleh digabung semuanya, kan beda. Satunya apel dan jeruk. Nah, jadinya di sini 3A tambah 4A tambah 2J tambah J. Jadinya 7A plus
3J. Dan ini udah stop di sini. Nggak boleh dilanjut jadi 10 AJ, 10 apel jeruk. No, tidak boleh. Jadi teman-teman, kalau ada operasi aljabar, mau tambah ataupun kurang, aturannya adalah teman-teman cuman bisa tambah sama kurang kalau sukunya sejenis. Suku sejenis maksudnya apa, Kak? Suku sejenis itu untuk variabelnya yang sama. Jadi, 2x plus 3x kan sama-sama variabelnya x. Makanya bisa 2 tambah 3, hasilnya 5, x yang ikut aja. 17A kurang 13A sama-sama variabelnya A, berarti sukunya sejenis. Tinggal dikurangin 17 kurang 13 itu 4, variabel yang ikut variabel A. Nah, kalau gini nggak bisa, guys. Karena variabelnya beda, satunya A, satunya B. Nggak, bukan termasuk yang sejenis. Jadi nggak boleh ditambah atau dikurang jadi 11AB itu tidak boleh. Gitu, teman-teman. Aturannya dulu deh, aturan tambah sama kurang. Udah aman belum? Kalau aman ketik acak. Aman ketik acak, acak-acak yang nggak aman ketik bo. Aman acak, nggak aman bo. Yang mana, guys? Acak, 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 acak. Oke, nah kita berarti sudah sampai di bentuk yang ada operasi aljabarnya, teman-teman ya. Nah, jadi yang hari kita pelajari itu cuman operasi tambah sama kurang ya guys ya, cuman tambah sama kurang aja. Kalau kita mau baik latihan soal tentang tambah kurang operasi aljabar sama soal-soal cerita. Nanti kali baginya yang sabar ya, ditunggu di hari Rabu nanti. Nah, kita sekarang latihan dulu soal-soal tambah kurang aljabar guys. Ini ada 4 soal yang dicontoh. Kita kerjain bareng dulu teman-teman ya. Coba nomor 1 dulu guys. Dari nomor 1 jawabannya apa guys? Ingat, bisa ditambah sama kurang kalau variabelnya sama. Kalau beda nggak boleh. Nomor 1, adakah yang sudah tahu jawabannya berapa? 4x tambah 5. 4x tambah 5. Dari mana tuh 4x tambah 5 guys? Ayo, ada bisa jelasin nggak dari mana datangnya 4x tambah 5? Dioperasikan karena apa ya? 9 dikurang negatif 5. Apalagi nih 9 kurang negatif 5 ya? Jadi teman-teman, di sini kan kita harus satuin yang variabelnya sama. Yang nggak punya variabel, disatuin sama yang nggak punya variabel juga. Biar bisa dioperasiin. Karena tambah sama kurang cuma bisa dioperasiin kalau variabelnya sama. Nah, berarti 7x ini cuman bisa dioperasiin sama negatif 3x. Tulis langsung aja. 7x jadi dikurang sama 3x. Terus yang nggak ada variabelnya ini juga digabungin. 9 kurang 4. Ditambah 9 kurang 4. Nah, sama dengan berapa? 7 kurang 3 kan 4. X yang ikut. 9 kurang 4 itu 5. Jadi jawabannya 4x tambah 5. Tuh guys, lanjut nomor 2, lanjut nomor 2. Gimana nomor 2 guys? Adakah yang sudah tahu jawabannya? 7A pangkat 2 ditambah 5A. Oke, 7A tambah 7A tambah 2. 7A pangkat 2 atau 7A kuadrat tambah 5A. Mantap, betul banget ya teman-teman. Lagi-lagi kita harus nyatuin yang variabelnya sama. Nah, meskipun variabel sama-sama A, tapi kita harus satuin sama yang pangkatnya sama juga. Jadi nggak cuman hurufnya doang, tapi sama pangkatnya juga. Jadi di sini 5A kuadrat ditambahinnya sama 2A kuadrat. Sedangkan negatif 3A digabungnya sama 8A. Nah, hasilnya berarti berapa? 5 tambah 2 itu kan 7, variabelnya A kuadrat. Negatif 3 tambah 8 itu 5. A-nya ngikut aja. Gitu, guys. Lanjut, lanjut. Nomor 3. Nomor 3 gimana, guys? Nomor 3. Jawabannya apa? Hayo. Nih, kakak tanda ini yang variabel-variabelnya
sama guys. Oke, ada yang 6P plus 2Q kurang 6. Ada yang 10P plus 2Q minus 7. Yang lain gimana guys? Jawabannya berapa nih hasil hitung-hitung guys? Oke, ada yang lagi 6P plus 2Q kurang 6. Oke, let's see. Kita lihat ya teman-teman ya. Yang mana yang jawabannya betul? Tuh, ada kelompok ini ya guys ya. Yang warnanya sama itu berarti mereka suku sejenis. Nah, ada 8P. Kita operasiinnya sama negatif 2P. Terus habis itu kita punya negatif 5Q. Operasinya sama plus 7Q plus 4 operasi sama 10. Hasilnya 8P dikurang 2P itu 6P ya guys ya. Ingat, di sini ada negatif harus ngikut ya teman-teman ya. Nggak boleh dilepasin negatifnya. Nanti yang ada malah salah kalau dilepasin negatifnya. Terus negatif 5Q tambah 7Q itu 2Q. 4 kurang 10 itu negatif 6. Gitu deh guys. Nah, dah contoh dua cukup segini aja teman-teman. Di yang terakhir kita latihan soal-soal berikutnya masih ada juga. Nah, gimana teman-teman? Sebelum lanjut ke soal mantapin otak teman-teman, semuanya sudah pada aman belum? Ada yang mau ditanya-tanya dulu? Aman. Oke, tadi Bedo ada nanya, kan tadi ada konstanta, variabel, koefisien aja, tapi suku dimasukin. Nah, sebenarnya suku itu juga ada ya guys ya, ada sebutan suku. Cuman kita ngebahas dia cuman koefisien, variabel, konstanta. Karena suku itu sebenarnya tuh dibilang ada di buku-buku ada guys. Tapi dalam matematiknya sesungguhnya definisi suku tuh agak susah dijelasin guys. Kayak agak kurang jelas buat bener-bener dikasih tahu sebenarnya apa. Karena suku itu sebenarnya adalah kayak tiap ini guys, tiap angka, tiap variabel yang dipisahin sama tanda tambah. Tapi misal Kak punya nih di sini, 3x kuadrat plus 2x kuadrat kurang 5 gitu kan. Nah, terkesannya ada tiga suku, satu, dua, tiga. Karena dipisahin sama tanda ini kan ada tanda dua, nah berarti akan ada tiga suku. Tapi sebenarnya ini kan bisa dioperasiin dulu, jadi 5x kuadrat minus 5 gitu. Jadi suku itu sebenarnya setiap sesuatu ini yang dipisahin sama suatu tanda operasi, tapi harus dioperasikan dulu paling sederhananya, itu baru dipisah-pisah sebagai suku. Tuh. Tapi itu sebenarnya dari definisi matematika tuh enggak yang benar-benar dijabarin seperti apa. Makanya di sini kita enggak ada bilang suku, cuman konstanta, koefisien, sama variabel aja. Gitu. Semoga dipahami ya guys ya. Aman, aman, lumayan aman. Nah, sekarang saatnya kita latihan yang banyak biar makin jago. Kakak ada sediain 3 level di sini. Yang level pertama itu ngerubah soal cetak ke grup aljabar yang masih gampang-gampang, guys. Ada 10 soal di sini. Coba teman-teman kerjain semuanya. Kalau masih gampang, guys. Yakin ini masih gampang. Teman pasti udah pada bisa semuanya ya. Coba kita uji kegampangan ini bareng-bareng. Teman-teman, kakak kasih waktu buat ngerjain mantapin otak yang nomor 1 sampai nomor 3 dalam waktu sebentar aja. Tapi bentar guys, sinyal kakak kayaknya jelek. Apakah teman-teman pada mendengar suara kakak guys? Suara kakak kedengeran jelas gak? Dengar, screen-nya nge-lag kan? Nah itulah kamu bilang, screen-nya nge-lag guys. Nggak tahu kenapa screen-nya nggak gerak kan? Padahal kakak udah apa? Wah, udah nggak share screen guys sejujurnya. Kakak udah nggak ada share screen, tapi share screen-nya nggak gerak. Bentar guys, kakak join wifi ganti dulu ya. Nah, baru kelar aku share screen. Boleh kakak udah offin dari tadi share screen. Bentar ya guys, kakak cari jaringan lain dulu. Suka biasa, wifi-nya kadang agak ngeselin dikit gitu ya. Ntar guys, kakak ganti sinyal dulu ya, biar lebih better sinyalnya. Di bagian screen-nya. Wait, nah harusnya udah aman ya. Let's see. Bentar, kok. Nih, dah, kakak udah bisa setting lagi. Semoga sudah aman. Nah, oke.
Syaskin kakak sudah aman guys? Sudah hafalman belum? Aman. Oke, mantap. Aman, aman, aman. Sudah, good. Kakak minta teman-teman kerjain nomor 1 sampai nomor 3 langsung aja. Karena ini gampang ya. Kakak langsung kasih waktu teman-teman 1 menit buat 3 nomor. Nanti kita bahas setelah itu. Kita mulai dari sekarang. Let's go! Waktunya habis. Timernya nggak bunyi kenceng ya guys ya. Oke, langsung aja kita bahas teman-teman. Coba nomor 1 teman-teman. Harga satu buku tulis itu X rupiah. Maka harga 5 buku tulis berapa guys? Harga 5 buku tulis berapa? 5X, X5, 5X. Oke. Yang betul dari segi penulisan itu 5X ya guys ya. Jadi aljabar tanpa di aljabar itu ada kesepakatan variabel sama angka, di angka sama huruf gitu ya gampangnya. Yang tulis dulu itu adalah angkanya guys. Jadi kalau teman-teman mau bilang 5x itu ya 5x, bukan jadi x5. Itu beda nanti maksudnya. Oke? Jadi angkanya dulu baru hurufnya. Oke, lanjut. Yang kedua, satu kotak berisi P buah donat. Jumlah donat dalam 3 kotak itu berapa guys? Coba satu kotaknya itu isinya P donat. Di sini kita ada 3 kotak. Berarti berapa guys? Jumlah semuanya. 3P, 3P, 3P. Mantap. Betul sekali ya teman-teman ya. Jawabannya adalah 3P. Karena P dari 3 sama dengan 3P gitu. Awalnya tuh memang betul guys. Jadi bisa jadi kayak P plus P plus P gitu. Jadi jadinya 3P. Bukan P kali 3 ya teman-teman. Jangan sampai dijadiin P kali 3 ataupun P3. Itu nanti salah penulisan aljabarnya. Oke. Nomor 3. Umur Ani saat ini A tahun. Umur Ani 5 tahun yang akan datang berapa guys? Coba. Umur Ani 5 tahun mendatang berapa guys? A plus 5, 5A. Oke, ada yang 5A, ada yang A plus 5. Kita lihat, teman-teman. Kita deskripsiin ke dalam bentuk aljabarnya tuh pakai logika standar dulu, guys. Ditanya, umur Ani 5 tahun mendatang. Logikanya, 5 tahun mendatang itu umur Ani adalah, ya umur Ani sekarang dulu, nih, umur Ani sekarang, terus, karena mendatang gitu ya. Ditambah dong sama berapa? Ya berapa tahun mendatang? Oh 5 tambah 5. Nah, umur Ani sekarang itu guys diketahui sebagai A tahun. Nah, berarti diganti sama A tambah 5 gitu. Bukan 5A ya guys ya, hati-hati. Di cara ngerubahnya itu, teman pahamin dulu kalimatnya. Umur Ani 5 tahun yang akan datang. Nah, itu kan berarti sama aja umur Ani yang sekarang nih atau saat ini gitu ya ditambah sama 5 jadinya ini diganti sama A plus 5 gitu. Aman 1, 2, 3. Aman guys, aman, 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 aman. Apakah aman semuanya? Aman semuanya, Mayan, aman. Oke, 1, 2, 3, sayang semuanya.
Aman tapi pakai emoji tengkorak berarti maksudnya gimana nih? Oke, lanjut ya teman-teman ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 4 sampai 6. Kakak kasih waktu 1 menit lagi kayak tadi buat nomor 4 sama nomor 5. Kakak mulai dari sekarang. Let's go! Ya, sudah habis. Yuk, kita cek bareng-bareng teman-teman. Coba nomor 4 guys. Tinggi Roni itu T. Tinggi Rina itu 4 cm lebih pendek dari Roni. Tinggi Rina berapa guys? T kurang 4, T kurang 4. Mantap, betul banget teman-teman ya. Tinggi Rina itu adalah 4 cm lebih pendek dari Roni. Berarti tinggi Roni harus dikurang sama 4 dulu, gitu. Nah, tinggi Roninya itu T, berarti T dikurang 4. Mantap. Lanjut nomor 5. Berat kakak adalah 2B, K sama dengan 2B, 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 2B. Oke, mantap. Betul banget udah jawab teman-teman ya. Berat kakak itu kan 2 kali berat adiknya. Nah, berarti 2 kali itu apa ya? 2 dikali. Berat adiknya siapa? B. Jadi 2 kali B itu sama aja 2B. Gitu. Teman-teman fun fact-nya. Kalau misalkan masih 2B itu ya, sebenarnya itu ada 2 dikali B. Tapi tanda kali biasanya kalau di level SMP diganti sama titik. Nah, tanda titik itu kalau di aljabar dia melebur gitu aja guys. Jadi nggak perlu tanda lagi. Jadi 2B itu sebenarnya 2 kali B gitu. Jadi 2 kali B tulisnya kita 2B aja. Mantap. Nomor 6. Suatu bilangan M ditambah 7 hasilnya adalah berapa guys? 7M atau M plus 7? Yang mana ya? Kamu mau nanya boleh. Mau nanya apa Matthew? Dan kalau ada pertanyaan boleh guys tanya dulu aja. Tanya aja dulu. Masih kakak tunggu pertanyaan yang tadi kan jawabannya A plus 5. Yang tadi itu yang mana nih? Yang tadi itu yang mana? Yang nomor 3. Terus, boleh tulis 5 plus A enggak, Kak? Nah, kalau A plus 5 sama 5 plus A itu nggak ada aturan, guys. Bebas sebenarnya. Tapi, biasanya emang ditulisnya tuh yang bagian ada huruf di depan. Baru yang angka K di belakang. Itu lebih kebiasaannya aja, tapi nggak ada aturan. Kecuali tadi, 3P itu emang udah aturannya 3P, guys. Nggak boleh P3 gitu. Tapi sebenarnya aturan itu datang dari kebiasaan sih, guys. Tapi bebas aja. Karena kan di soal nulisnya 5 plus A. Jadi nggak masalah. Aman aja. Nah, nomor 6 ini jawabannya itu adalah M ditambah 7 ya guys ya. Bukan M7. Jangan mikirnya M7. Kenapa? Suatu bilangan itu kan M. Bilangnya tuh M. Ditambah 7. Hasilnya adalah ya bilangannya tuh M tambah 7 gitu guys, bukan 7M. Kalau 7M jatuhnya 7 kali si M, ntar beda lagi maksudnya. Tuh. Nice question Matthew. Yang lain gimana? Aman nggak? 4 sampai 6, 4, 5, 6 aman nggak guys? Kalau aman ketik sayang semuanya. Sama Matthew, kalau aman ketik sayang semuanya. Kok jadi dia sayang kamu?
Aman, aman, sayang semuanya, aman, sayang semuanya. Yeay, oke, mantap. Sudah pada jago semuanya, nice. Kita babat habis soal yang level 1, guys. Dua nomor di sini sama dua nomor di sini. Dua nomor ini dulu lah, biar step by step ya, biar kak slide-nya nggak susah ya, teman-teman ya. Nomor 7 sama 8. Karena sudah pada jago, kakak kurangin waktunya 30 detik aja. Ti, kenapa bergeser dia? Nih, 30 detik dimulai dari sekarang, guys. Let's go! Waktunya sudah selesai. Coba kita lihat nomor 7, guys. Nomor 7 jawabannya adalah oke, 3Y kurang 5, 3Y kurang 5 semuanya. Kakak cepetan. Kakak ini yang belakang nggak tambahin waktunya ya. Oke, 3Y kurang 5. Kita lihat teman-teman ya. Di sini, sebuah bilangan Y dikali 3. Step dulu. Bilangannya itu Y, guys. Terus dikali sama 3. Kemudian dikurang 5. Baik, dikurang sama 5. Nah, kan awalnya itu bilangnya dikali 3 dulu. Berarti ini harus dikerjain duluan, guys. Tanda kurung kita ya. Nah, Y kali 3 itu sama aja 3Y. Ingat angka dulu baru huruf. Nah, terus dikurang sama 5. Nah, udah dapat 3Y kurang 5. Tuh. Nomor 8. Nomor 8 jawabannya berapa, guys? Dikurang 15.000. Oke, Belva, Matthew, Gabriel. Semuanya sama, Sean juga. Oke, Felicia, Serap, Andromeda, Yasmina, Syuja. Semuanya sepakat. Dikurang 15.000. Nah, apa benar? Lihat. Ibu mbak uang rupiah nggak tahu berapa. Belanja sayur, kan juga ibu-ibu. Kakak pun belanja sayur, guys. Karena kakak juga jadi bukan ibu-ibu ya. Bingung lah sebetulnya Pak ya. Nah, terus sisa uang ibu adalah. Berarti teman-teman pasti tahu dong, sisa uang ibu itu ya uang ibu awalnya berapa gitu kan. Uang awalnya dikurang dong sama harga belanjaannya, guys. Harga belanjaan. Uang awalnya itu apa? Uang awalnya itu U. Nah, gantilah dia jadi U. Harga belanjanya berapa? 15.000, guys. Ibu cuma belanja 15.000 doang. Dikurang sama 15.000. Nah, berarti kurang 15.000. Gitu. Aman, guys. 78 kalau aman ketik listrik. Aman ketik listrik, nggak aman ketik bola. Aman listrik, nggak aman bola. Listrik, listrik. Jadi kok kecepatan, mohon maaf, guys. Nanti nomor berikutnya kak agak lamain ya. Boleh, kak. Ada mau tanya dulu boleh. Kesetrum, jangan. Ayunda memanggil kak, ada mau ditanyain. Alfiandra kurang aman, bagian mana yang masih belum dipahami? Kak, misalnya langsung 3Y minus 7. Minus 5 maksudnya. Kalau 3Y minus 5 langsung, boleh, boleh aja. Ini kakak tulisin gini, karena kakak ngasih tahu kenapa bisa dapat segini. Karena logika tadi. Y-nya kan dikali sama 3 dulu, baru kurang 5. Nah, stepnya tuh di sini, baru hasil akhirnya 3Y minus 5. Kalau teman-teman udah tahu, langsung tahu, oh gini gitu, boleh, nggak apa-apa. Nggak masalah, aku yang cepetan aja. Oke, yang belakang nggak tambahin waktunya ya. Sama-sama Yunda. Lanjut ya, coba nomor 9 sama 10. Kakak tambahin waktunya deh di 1 menit 30 detik biar nggak terlalu ngos-ngosan ya ngerjainnya. 1 menit 30 detik bisa dimulai dari sekarang. Let's go!
Waktunya sudah habis. Mantap. Semoga cukup ya, guys. Yuk, kita cek nomor 9. Jawabannya apa, guys? Nomor 9. Nomor 9, Pak Tani. Pak Tani. Oke, X kurang 3. X kurang 3. Apakah betul? Gitu, teman-teman ya. Jawabannya adalah betul. Pak Tani itu kan memanennya awalnya X keranjang apel. Kita nggak tahu berapa keranjang, tapi intinya X itu kan. Nah, terus ternyata ada 3 keranjang yang busuk. Namanya juga busuk, itu kan pasti berkurang. Nah, berarti dikurangin berapa? Ya ini 3 keranjang, guys. Awalnya X keranjang atau berapa? Busuk 3. Hilang lah dia 3. Minggir, minggir, minggir ya. Dikurang sama 3. Berarti sisa yang bagus tuh tinggal X kurang 3. Nah, ini jawabannya. Mantap. Lanjut, nomor 10 guys, nomor 10. Nomor 10 jawabannya berapa? 2M plus 3J, 2M plus 3J, mantap banget ya, betul teman-teman. Harga mangga itu M per kilo. Karena belinya 2 mangga, ya berarti 2 kilo ya, 2 kilo mangga, ya 2M. Sedangkan jeruknya itu 1 kilonya J harganya. Kalau 3 kilo jeruk ya 3J. Dan mereka adalah ditambahin karena totalnya ya 2M plus 3J. Nggak boleh jadi 2MJ karena variabelnya beda. Mantap. Nice. Selesai level 1 guys. 1 sampai 10 udah beres semuanya. Teman-teman udah bisa ngerubah soal cerita ke bentuk aljabar. Sekarang kita lanjut ke operasinya. Karena dari tadi itu belum ada operasinya guys. Gitu, oke? Sekarang bentuk operasinya kakak minta teman-teman kerjain soal di sini. 6 sampai 10. Tapi kakak nggak minta semua kerjainnya guys ya. Beberapa aja. Kak tandain yang warna-warna biru ini guys. Taram, taram, tam. Udah ini aja. 6, 7, sama 9 aja guys. Kakak kasih waktu 2 menit. Coba 2 menit kerjain teman-teman ya. Di 3 soal aja. Kalau emang udah selesai, belum kakak bahas, belum selesai waktunya. Mau kerjain 8 sama 10 juga boleh aja. Oke, 2 menit dimulai dari sekarang. Let's go! Waktunya sudah habis. Let's go. Markihas, mari kita bahas. Nomor 6 guys. Nomor 6 jawabannya apa? 2 MKB? MK, MKG?
Oke, tipe ya. 5x plus 3y, 5x plus 3y. Mantap sekali. Apakah betul gitu teman-teman ya? Ingat, kita cuma bisa tambah sama kurang kalau variabelnya sama. Berarti 8x ini teman-teman, 8x itu harus dioperasiinnya cuma sama 3x yang negatif. Jadi 8x tambah, enggak ya, dikurang sama 3x. Terus yang Y itu juga cuma boleh sama yang Y gitu. Ini kalau tandain ya, biar lebih gampang teman-teman melihatnya. Nah, berarti 8 dikurang 3 itu 5, X-nya ngikut. 5 kurang 2 itu 3, Y-nya ngikut. Nah, beres masalahnya. Nomor 7 guys, nomor 7 jawabannya berapa? 2A plus 8B, 2A plus 8B, dan 2A plus 2B. Oke, ada 2A plus 8B, ada 2A plus 2B. Mari kita coba teman-teman ya. Nah, triknya di sini teman-teman, kalau teman-teman dapat ada pengurangan, ada tanda kurungnya gini guys, itu harus dibuka kurungnya dulu. Karena tanda negatif ini akan merubah tanda angka yang dalam. Yang awalnya positif bakal negatif, yang negatif bakal positif guys. Jadi nggak boleh langsung 4A dikurang 2A, itu 2A kak. Terus 5B kurang ini 3A, itu jadinya 2B. No, itu tidak boleh guys. Jadi harus dibuka kurung dulu. Jadi ini 4A tambah 5B. Nah, buka kurungnya. Berarti gini guys, seret, seret. Nah, karena nggak ada angka di depannya, angka satu doang, nggak ngerubah angkanya. Cuma ngerubah tanda. Awalnya 2A, itu jadi minus 2A. Awalnya minus 3B, jadi plus 3B. Karena minus dikali minus, hasilnya plus gitu. Nah, di sini baru bisa dioperasiin. 4A sama negatif 2A, jadinya 2A. 5B tambah 3B jadinya 8B. Jadi jawaban yang betul adalah 2A plus 8B, bukan plus 2B. Gimana? Aman nggak nomor 7 guys? Apakah aman teman-teman semuanya? Aman, aman. Oke. Saya keliru. Ya, it's okay. Itu ya guys. Jadi kalau ada tanda kurungnya harus dijabarin dulu. Jangan salah di situ. Oke. Nomor 9 mirip sama nomor 7. Berapa guys jawabannya? Ini harus dibuka kurungnya dulu ya guys ya. Berapa jawabannya? 2P plus 7Q. 2P plus 7Q kata Belva, kata Matthew, kata Ali. Oke, Alicia juga. Grace juga, saya juga, Lucky juga. Mantap. Betul ya teman-teman ya. Di sini 3P plus 2Q. Dibuka kurungnya. Yang bagian P kurang 5Q. Jadi minus P ditambah 5Q. P sama P, 3P kurang P, itu 2P. 2Q tambah 5Q, itu 7Q. Jadinya 2P plus 7Q. Nice. Mantap. Keren ya, ini kalau tambah sama kurang sudah bisa juga. Sekarang kita ke level berikutnya di level 3. Aplikasi aljabar soal cipta yang udah ada operasinya. Gitu ya teman-teman ya, udah ada operasinya. Coba kita mulai dari nomor 1 dan 2. Semuanya deh, 1 sama 2. Kakak kasih waktu 1 menit buat 2 soal. Dimulai dari sekarang. Let's go, guys. Waktunya sudah habis. Let's go, guys. Kita bahas. Nomor 1, guys.
Pak Budi memanen 4 X keranjang jeruk di kebun A dan 2 X keranjang di kebun B. Berapa total keranjang jeruk Pak Budi? Berapa guys? Berapa guys totalnya? 6X, 6X dari mana guys 6X? Datang dari mana angka 6X itu? 4X tambah 2X. Betul banget teman-teman ya. Nice, good job banget. Jadi kan kita punya ceritanya Pak Budi itu manen jeruknya di kebun A dan kebun B. Kebun A itu menghasilkan 4X keranjang. Kebun B-nya menghasilkan 2. Jadi ditambah dong, kan ada 2. Bukan lagi dikurang ya, ditambah ada kebun A dan kebun B. Nah, tambahlah jadinya 6X. Ingat ya, kalau ada 2 gini, cerita ini ditambah gitu. Karena dari kebun A dan kebun B. Katanya dan itu dia ditambah. Oke, mantap. Yang nomor 2 guys. Nomor 2 selisih. Nah, berapa guys? Berapa ya selisihnya? 7Y, 7Y, 7Y. Mantap banget teman ya. Selisih, namanya juga selisih itu dikurang ya guys ya, selisih itu dikurang. Bebas mau besar kurang kecil, kecil kurang besar, terserah. Tapi tandanya, misalkan hasilnya negatif gitu ya, hasil akhirnya negatif 5 gitu misalnya. Dianggapnya selisihnya cuma 5 guys. Jadi angka akhirnya itu cuma diambil angka positifnya aja. Tapi angka akhir doang guys, bukan angka awal, tapi angka akhir gitu. Dan misalnya, ya kalau 15 dikurang sama 8Y. Nah, hasilnya berarti berapa? 7Y. Karena kan selisih itu artinya dikurang. Nggak boleh selisih ditambah ya, guys. No. Gitu. Oke, mantap. 1, 2. Aman tidak? Aman nggak, guys? Kalau aman, ketik belut. Random nggak bikin kepikiran belut ya? Belut tanda aman, guys. Belut. Belut. Belut, 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 bualut. Ya, jadi bualut gitu ya. Oke, mantap. Nice. Oke, lanjut yang lebih hot lagi, teman-teman ya. Coba kakak tantang teman-teman mengerjakan nomor 3 aja guys, 3 doang, 4-nya nggak usah. Tapi kalau masih ada waktu mau kerjain juga boleh, tapi kakak bahas nomor 3 aja. Nomor 3 aja teman-teman, 1 menit dimulai dari sekarang. Let's go! Waktunya sudah habis. Kakak kesel deh guys. Alarmnya bunyinya cuma cerik gitu. Gak kenceng ya gak sih? Alarmnya timer di kalian bunyi kenceng gak guys? Belum, kakak belum nanya jawabannya. Belum, sabar. Kakak lagi curhat alarmnya. Iya kan? Gak terlalu kan? Itu cuma tring gitu doang. Kan biasanya bunyi alarmnya kenceng. Makanya kan suka pakai timernya itu timer Zoom yang bersuara. Kan timer di sini gak bersuara. Tapi ya udahlah. Ya saya mute. Gak ya tadi mute sama layar. Udah itu udah tengah itu doang guys. Sekarang kita lanjut nomor 3 guys. Nyatakan keliling dalam bentuk aljabar. Ayo gimana guys? Ada sebuah segitiga sama kaki. Jadi bentuknya kayak gini gitu ya. 5X, 5X, 6X, 2 kali 2 gimana nih? Coba ya kita lihat teman-teman. Kita pertama harus paham dulu bentuknya tuh kayak mana gitu kan. Nah, lihat guys, keliling. Keliling dari segitiga sama kaki. Kita gambar dulu segitiga sama kakinya. Sama kaki itu artinya kakinya panjang sama. Kok nggak hapus malahan. Nah, kakinya itu berapa guys nih? Sisi kakinya 2X. Nah, berarti ini 2X, ini juga 2X. Alasnya itu X-nya.
Kalau yang itu kan pinggir-pinggirnya guys, ditambah semua guys. 2x tambah 2x. Nah udah tambahin semua. 2x tambah 2x tambah x. Nah, 2 tambah 2, 4 tambah 1, 5. Nah, udah deh 5x. Beres masalahnya. Gimana nomor 3 aman nggak? Kalau aman ketik cumi-cumi. Aman cumi-cumi, nggak aman ubur-ubur. Jadi siapa yang tiba-tiba? Cumi-cumi yang nggak aman ubur-ubur. Cumi goreng. Udah mulai jadi list makanan ya. Oke, cumi-cumi. Mantap nasgor. Nah, tadi kakak pagi bikin nasgor tau guys. Nasi goreng cabai hijau. Siapa suka nasi goreng cabai hijau? Ada nggak? Kakak doang ternyata yang suka nasi goreng cabai hijau. Wah, bikin lapar nih. Oh, soalnya dibilang cumi, cumi apa nah cumi goreng nasi goreng aja. Saya buru-buru bu buru-buru kian lele selalu cumi-cumi le. Lanjut ya, lanjut teman. Last question. Satu soal terakhir nomor 6 guys. Masih keliling, coba lagi suka keliling guys. Nomor 6. Kakak kasih waktu 1 menit. Nomor 6 dimulai dari sekarang. Let's go! Waktunya sudah habis. Oke, kali lagi mau gambar, guys. Jadi di sini kan ada sebuah persegi panjang. Ada persegi panjang gitu ya. Punya panjangnya itu 4x plus 3. Punya lebarnya 2x kurang 1. Ditanya kelilingnya, guys. Kelilingnya berapa? Siapa sudah ketemu kelilingnya berapa, guys? 12x plus 4, 12x plus 4. Mantap sekali. Betul, teman-teman ya. Nah, sebenarnya keliling itu rumusnya 2 kali panjang plus lebar. Atau panjang tambah lebar tambah lebar. Ini semua dikelilingin guys. Panjang, lebar gitu ya. Nah, karena kita belajar perkalian, kakak nggak memilih pakai rumus 2 kali panjang plus lebar. Karena ada tanda kali di sini. Jadi kakak mau nambah-nambahin semuanya. Gitu. Jadi kakak punya 4x plus 3 gitu kan. Ditambah sama panjangnya lagi kan main ada 2 guys. Tambah 3, lebarnya 2x minus 1 ditambah lebarnya 2x minus 1. Nah, yang punya variabel x ini dihitung aja. 4 tambah 4 tambah 2 tambah 2, itu 12. X-nya ikut aja. Nah, 3 tambah 3 kurang 1 kurang 1. Sisanya cuma tinggal 4. Nah, berarti kelilingnya adalah 12x plus 4 cm. Gitu deh, guys. Gimana? Aman semuanya, teman-teman? Apakah semuanya aman, guys? Soal dari awal level 1, level 2, level 3 aman banget. Good, lumayan aman. Good fire. Mantap, teman-teman. Mantap. Kakak jujur bangga banget karena teman-teman aljabarnya berarti kalau udah paham yang sekarang, udah aman gitu ya, teman-teman tuh udah bagus banget karena itu adalah basic awal banget sebelum teman-teman nih lanjut ke operasi-operasi berikutnya. Terus yang kakak ingat ya teman-teman, jangan dilupain yang udah kita pelajarin ya. Kalau dilupain sekarang, besok pusing lagi guys. Dan kita nggak bisa buat ngulang terus ke belakang nanti pusing guys gitu. Aku rindu polling. Nanti guys, nanti ada polling ya. Di bagian review deh polling. Tapi kalau soal-soal yang gini, kita bakal meminimalisir polling dulu. Karena kita melihat respon setelah langsungnya gimana. Biar nggak terlalu kayak ter, kayak terbatas di pilihan pollingnya doang gitu. Mantap teman-teman ya.
Nah, by the way, di soal itu tuh sebenarnya masih ada banyak ya guys ya. Karena Kak bikinnya banyak buat teman-teman latihan. Nanti Kakak bakal share-nya, catatannya gini ya guys ya. Kakak bakal share satu file. Isinya adalah coretan kita full hari ini. Yang masih kosong ya Kak biarin kosong gitu. Cuman nanti di page terakhir itu bakal Kak tambahin sama coretan lengkapnya gitu guys. Jadi buat soal-soal yang mau kita kerjain itu bakal teman bisa cek jawabannya di akhirnya ya. Di setelah slide terakhir itu bakal ada semua jawaban. Teman-teman boleh cek di situ. Jadi teman-teman sebelum ke page yang terakhir, teman-teman bisa sambil kerjain lagi dulu yang belum kita kerjain buat latihan gitu ya. Oke teman-teman, aman semuanya? Oke guys, kalau gitu untuk kelas sore ini sudah selesai. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah join dan sudah belajar dengan penuh semangat. Nanti kita berjumpa lagi di hari. Bye semuanya. Terima kasih guys. Bye bye. Love 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 love. Muah. Selamat sore dan selamat beristirahat. Dadah. Istirahat guys. Nanti belajar lagi bentar malam. Saya istirahat dulu ya, istirahat, makan, menenangkan pikiran biar lebih jernih lagi. Bye bye semuanya. Terima kasih. Dadah. Goodbye. Thank you.